Om Swastiastu. Halo semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Putri Larasati, biasa dipanggil Laras, absen 33 dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 8 Denpasar. Nah, jadi pada video kali ini, sesuai dengan judul, saya akan melakukan praktikum indikator asam basa, yang dimana tujuan saya melakukan praktikum ini untuk menentukan warna, indikator alami pada larutan basa dan pada larutan asam. Ingin tahu kelanjutannya? Tonton terus ya! Nah, ini dia alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama ada saringan, ada pemutih pakaian, ada air, dan juga ada cobek. Di sini saya sudah menyiapkan sebanyak 8 buah cup plastik yang sudah saya berikan label terlebih dahulu. Kemudian ada garam dapur, ada jeruk nipis, dan ada kunyit. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebanyak 3 buah sendok makan dan 1 buah sendok teh. Dan yang terakhir, yang berwarna merah dalam cup itu merupakan bunga pacar air. Step pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita taruh bunga pacar air pada pengulekan, kemudian kita sisihkan air dengan takaran kurang lebih setengah cup dan kita campurkan pada bunga pacar air. Selanjutnya kita ulek atau kita haluskan bunga pacar air tersebut sampai benar-benar halus. Setelah itu kita peras dari sisa-sisa bunga yang belum terlalu halus. Kita pisahkan. Kemudian kita letakkan air dari bunga pacar air dan kita letakkan di wadah dengan disaring terlebih dahulu. Nah, kita lanjut pada step yang kedua, yaitu menghaluskan kunyit kurang lebih 1 cm. Nah, pastikan sebelum kita melanjutkan pada step yang kedua, kita sudah mencuci bersih wadah serta alat yang sudah kita gunakan sebelumnya untuk menghaluskan bunga pacar merah, agar warna dari bunga pacar merah tidak bercampur dengan warna dari kunyit. Nah, pada proses penghalusan kunyit ini masih tetap sama ya, seperti penghalusan pada bunga pacar merah. Nah, jika sudah, kita tuangkan air kunyit yang sudah kita ulek tadi ke dalam cup yang sudah kita berikan sampel dengan cara disaring terlebih dahulu. Nah, setelah selesai kita membuat 2 indikator alami, yaitu bunga pacar air dan kunyit, step selanjutnya kita akan menentukan sifat asam ataupun basa dari 2 indikator alami tersebut. Dengan cara kita siapkan 3 sendok makan yang berbeda, kemudian kita campurkan setengah sendok makan jeruk nipis, setengah sendok makan pemutih pakaian, dan setengah sendok makan garam kepada cup yang sudah saya berikan air sebelumnya. Jika semua bahan sudah dituangkan ke dalam cup, kita aduk-aduk kembali agar larutannya tercampur rata ya. Nah, teman-teman perlu diingat kembali ya, saat mengaduknya pun tidak boleh menggunakan 1 sendok yang sama karena kita tahu bahwa sifat dari setiap larutan itu berbeda-beda. Setelah semua larutan tercampur rata, kita akan mencampurkan masing-masing setengah sendok teh dari 2 indikator yang sudah kita siapkan. Jadi kunyit untuk 3 cup di sebelah kiri dan pacar merah untuk 3 cup di sebelah kanan saya. Dan kita akan lihat hasilnya.
Dan ini dia hasilnya, indikator alami dari kunyit yang awalnya berwarna kuning keorenan, pada jeruk nipis berubah menjadi lebih cerah, pada pemutih pakaian berubah menjadi putih keruh, dan pada garam dapur tetap sama, yaitu kuning keorenan. Kemudian pada indikator pacar air yang awalnya berwarna merah gelap, pada jeruk nipis berubah menjadi merah terang, pada pemutih pakaian berubah menjadi putih pucat, dan pada garam dapur menjadi merah gelap. Baik, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum yang telah saya lakukan yaitu yang pertama, kunyit dan pacar air merupakan indikator alami yang dapat kita gunakan sebagai penentu suatu sifat larutan, di mana larutan itu bersifat asam ataupun bersifat basa. Nah, kemudian yang kedua, perubahan warna yang terjadi pada setiap larutan setelah ditetesi dua indikator tersebut, itu ada yang berubah secara signifikan ataupun tidak. Yang pertama, pada larutan jeruk nipis itu bersifat asam atau memiliki pH yang tinggi, di mana kita ketahui bersama bahwa perubahan warna yang terjadi itu semakin cerah. Itu menandakan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Kemudian yang kedua, pada larutan pemutih itu bersifat basa atau memiliki pH yang rendah. Perubahan warna yang terjadi itu bening, agak keruh. Itu menandakan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Nah, dan yang terakhir ada larutan garam. Pada larutan garam tidak terjadi perubahan secara signifikan atau menyerupai warna asli dari indikator alaminya. Itu menandakan bahwa larutan garam bersifat netral. Sekian dari video praktikum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Semoga video ini dapat diterima baik oleh ibu guru dan bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.